أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadits marfu'. Kita akan bicara tentang hadis marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang pemerannya adalah Rasulullah sendiri. Kalau pemerannya adalah sahabat, itu hadis mauquf. Kalau pemerannya bukan Rasulullah, bukan sahabat, ulama atau tabi'in, generasi setelah sahabat dan seterusnya, itu hadis maqtu'. Wa ma udhifa ay al hadis alladhi adhafahu sahabiyun aw tabi'un aw man ba'dahum. Dan hadis yang telah menyandarkannya. Menyandarkan itu artinya menisbahkan. Menyandarkan hadis oleh seorang sahabatkah atau tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Atau orang setelah keduanya lagi. Tabi'in dan seterusnya. Lin nabi, untuk nabi. Nah, jadi orang mengatakan nabi pandir. Atau nabi berbuat. Atau nabi menyetujui. Nah, ada orang mengatakan itu. Nah, maka ini ngarannya menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulan kana, ucapankah, au fi'lan, perbuatankah. Wa min fi'li. Nah, di sini sidin kada membagikan lagi lah, tapi dimasukkan aja. Termasuk perbuatan at-takhriru, persetujuan. Nah, jadi bila Nabi itu ranai, sidin kada menagur, berarti Nabi itu sama dengan melakukan sudah. Nah, ketika Nabi menyetujui itu sama dengan melakukan. Ketika Nabi SAW, sidin dipuji oleh seorang sahabat, seorang mu'alaf memuji Nabi. Ya Rasulullah, untuk ulun memuji pian. Silahkan. Nah, lalu Nabi itu dipujinya dengan pujian-pujian nang memang benar kan. Tapi bagi orang biasa itu luar biasa anunya lah. Karena kebaikan-kebaikan yang disebutkan itu terkadang orang biasa tidak mencapainya. Tapi bagi Nabi itu memang terjadi. Akhirnya Nabi senang sidin, lalu diberi sidin surban sidin. Diberi sidin surban padamu alap nang memujinya. Nah, maka sama itu dengan Nabi sendiri berbuat. Nah, sehingga memuji Rasulullah itu adalah sunnah. Sunnah adanya. Artinya Nabi melakukannya dari segi menyetujui. Ittasala sanaduhu amla, tersambungkah sanadnya atau tidak. Jadi kita kada bicara ini hadisnya sahihkah, hasankah, dhaifkah. Pokoknya bila madahkan Nabi, mengatakan Nabi melakukan, maka orang itu mengatakan hadis marfu'. Maka orang itu telah menghadirkan hadis marfu'. Marfu' itu kan diangkat. Diangkat itu kan dimuliakan. Karena hubungannya dengan Nabi. Jadi bila hubungan dengan Rasulullah akan menjadi marfu'. Yalah. Ucapan, ampun Rasulullah, marfu'. Perbuatan, ampun Rasulullah, marfu'. Manusia apa? Umat Nabi Muhammad, tempat juga marfu'. Jadi gara-gara para ulama Rasulullah, bila hubung dengan Rasulullah menjadi marfu'. Wama udhifa li nabil marfu'. Nah, di sini di bawah kan ada marfu' itu ada 4, ada di atas ini kan 2 aja sudah mencakup semua. Ada di bawah itu kan di takliknya itu, nah dibagi 4. Ada marfu' qauli, ada marfu' fi'li, ada marfu' takriri, ada marfu' wasfi. Nah, sama aja Bang, semuanya itu kembali kepada fi'li lah. Nah, marfu' qauli, Nabi pandir, lalu sahabat atau orang lain pada sahabat mengatakan pandiran Nabi nih gini. Kalau marfu' fi'li, Nabi berbuat, lalu sahabat mengatakan di perbuatan Nabi kayak ini. Ada marfu' takriri, ini Nabi setuju aja. Orang melakukan ini Nabi kada menegur. Atau Nabi berkomentar, tapi komentar Nabi kada melarang. Seperti ada seorang sahabat makan dob. Dob itu binatang biawak, tapi biawak gurun. Kadal gurun. Jadi disingkatan menjadi kadrun. Kadal gurun. Binatang seperti kadal. Kadal itu kan cicak, biawak.
bingkarungan, kadal kan jenisnya kayak itu juga lah. Nah, ada kadal gurun. Itu dhab, kalau bahasa Arabnya dhab. Itu dapat dimakan. Kalau biawak haram dimakan. Walaupun sejenis tapi beda. Ada perbedaannya, signifikan perbedaannya kan. Nah, sehingga kalau dhab itu halal. Kalau biawak ada kala dikias kepada kadal atau komodo lah, ada kala dikias kepada kadal. Padahal bentuknya kayak bangsanya jenisnya kayak itu aja kan. Kayak cicak tuh, itu kan jenisnya. Mulai cicak sampai biawak apa, sampai buaya lah, sama potongannya lah. Cuma anu jadi kan aksesoris aja dan lain-lain. Nah, kalau potongannya sama kayak itu kan tengkorak kayak itu. Nah, jadi halal dimakan nih dap ini tapi anu napa Nabi kada senang. Nabi kada suka. Jadi halal tapi Nabi kada menyukainya. Tapi belakangnya jadi ya Nabi aku kada suka karena jijik. Tapi jadi Nabi kada menjadikan ini haram lah pemahamannya atau kan. Nah, sehingga ada sahabat makan biawak dari Nabi, biawak. Nah tadi, nah biawak kita, dob tadi bintang dob tadi. Dob katanya. Dobun. Nah, itu kan takririnya persetujuan Nabi. Kemudian yang keempat ada pulang marfu secara wasfi. Nah, itu sahabat misalkan menggambarkan kayak apa fisiknya Nabi, kayak apa tingkah laku Nabi. Nah, itu ngarannya takrir wasfi. Coba dipahami jadi fi'li juga. Kemudian wal marfu'u pada kalal mutasilu maka masuklah nanti hadis mutasil. Mutasil apa? Hadisnya bersambung sampai ke Nabi. Ada jalan yang terputus. Wal mursalu dan mursal. Karena ini poinnya lah, ini kan yang dipandangnya adalah orang mengisahkan Nabi. Barangai sampai ke anunya riwayat anunya Pak. Apa sanatnya kada kah? Yang penting kalau mengisahkan Nabi, nah maka dikatakan marfu. Dia di marfu itu umum lah masih. Bisa sahih bisa kada kan beginian isinya riwayat sanatnya tah. Rentetan nama-namanya tuh sampai kepada Nabi. Riwayatnya tah. Wal mursalu kalau mursal ini sahabat hilang. Jadi umpama Hasan Basri langsung kana Rasulullah. Ada menyebut dari siapa mendengar. Nah, maka ini mursal, sahabat yang gugur. Nah, kada disebut. Wal munqati, nah ini paget lalu. Barang ini benar pagetnya menincau. Itu orang umurnya, nah juran ini kada nyambung umurnya nih. Ini ada seikong di benih hilang nih. Nah, ini dihilangkan oleh perawi. Pakalasannya munqati. Wal mu'dal ekstrem lagi, dua generasi nah hilang. Nah, jaka orang mengaku mengaji guru bangil. Padahal mengaji lawan murid guru sekumpul. Ibunya apa lang? Lan guru sekumpul dari guru bangil. Sakanya ya pada mengaji lan guru bangil. Padahnya mengaji lawan muridnya guru sekumpul. Mengaji lan murid guru sekumpul. Murid guru sekumpul mengaji lan guru sekumpul. Guru sekumpul dari guru bangil. Sakanya gini pada aku jadi dapat ilmu nih dari guru bangil. Nah, dua nang hilang. Itu modal katanya. Wal mu'allaqu dan mu'allaq. Kan ada mu'allaq nih. Ada juga ingat anaknya pengertiannya. Wa khurujul mauqufi wa kharajal mauqufu wal maqtu. Nah, keluar dari kata kategori marfu adalah hadis mauquf, maqtu. Karena kalau mauquf itu sahabat pemerannya. Kalau maqtu itu generasi setelah sahabat yang pemerannya. Maka itu tidak masuk dalam kategori marfu. Nah, lain pemain, lain orangnya, lain pelaku, lain pelaku. Kemudian wasumnya bidzalika kenapa dinamakan hadis marfu? Lerti Pak berarti karena terangkat martabatnya karena dibandingin hadis yang lain kan hadis Nabi pun tinggi. Bida fatih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang kelima pulang al hadisul maqtu. Nah itu. Hadis maqtu wa ma ay wal matnul ladzi udifa. Nah ini kadang perbuatan lah ini anu redaksi aja. Dan redaksi bacaan, redaksi kata-kata, redaksi berita yang disandarkan di tabiin kepada tabiin ini bericau lah no bahuruf jadi sahabat berudi deh karena menyesuaikan syair. Nah, jadi tabiin itu orang yang setelah sahabat mereka mengaji dengan sahabat beberapa orang sahabat pada kalau satu orang aja sebanyak mereka mendapatkan predikat tabiin. Nah wakada mandunaho begitu orang yang di bawahnya kaulan afilan ucapan atau perbuatan misalkan dalam kitab itu ada perkataan para ulama aja. Nah, banyak
kitab-kitab tah kayak Imam kayak Syed Muhammad bin Al Maliki ada sih maulah kitab ngarannya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Nah, pilihan-pilihan kata-kata dari orang-orang yang baik-baik. Dipilih izin anunya kata-kata mereka itu. Nah, menjadi inspirasi dalam kita beribadah kepada Allah. Ngarannya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Nah, itu makto atau benar harus makto itu berarti. Karena yang disahkan ini bukan nabi atau antara sahabat lah. Sahabat atau bukan sahabat dan bukan nabi. Nah, kalau nabi kan hadis marfu. Wa kadza begitu pula mandunahu orang yang di bawahnya lah kaulan ucapankah au fi'lan ada juga atau perbuatan saya juga lah. Jadi redaksi itu berisi perkataan atau perbuatan aja. Haitsu khila haitsu khala ketika ketika kosong ia an qarinatir rafi daripada qarinah itu adalah dari nabi. Wal waqfi atau dari sahabat. Kalau ada qarinahnya. Ini ada juga kan walaupun sahabat mengatakan tapi ada qarinah ini ampun nabi pang ini. Kada badain ampun sahabat ini. Itu contohnya sahabat tuh pandir masalah alam barzah. Nah, sahabat pandir alam barzah atau sahabat pandir masalah negeri akhirat, kisah surga neraka. Awalah sahabat melihat surga neraka. Nah, berarti nya tuh hanyalah mendengar dari Nabi, cumanya kan ibadah, aku dari Nabi ibadah. Itu kan alasannya apa aja? Sahabat tuh khawatir kalau yang diucapkan tuh tersalah, maka dia akan berbohong atas nama Nabi. Nah, untuk menghindari hal demikian, dia tidak mengatakan dari Nabi. Seolah dari dirinya sendirinya. Ya. Artinya kan mukminnya dia gak berdusta lah. Masih mending kan tak kurang dosanya. Walaupun berdusta juga. Tapi kalau nyawani mencatut nama Nabi berdusta, kan sahabat tuh lah mamalkan benar. Mun saurang nih pandir masalah alam kubur, pandir masalah alam akhirat, tapi seorang kadang madahkan oleh di Nabi, nggak berdusta juga, berdusta seorang aja. Tapi bila mau di Nabi pandirlah, tanya salah, gana dosanya. Takutan kalau kok itu. Kalau sahabat lebih memilih resiko berpandir seorang aja. Jadi seolah-olah sahabat itu memaham daripada ilmu agama ini. Padahal kata kawa itu dicapai kecuali atas orang yang dapat wahyu, mengetahui alam kubur itu kan orang dapat wahyu atau mengetahui alam akhirat itu orang dapat wahyu. Kalau orang awam dijar misalkan kalau kita bukan nabi nih, misalkan kita melihat alam kubur itu hanyalah anunya aja, bayang-bayangnya aja, kada seaslinya. Nah, itu aja. Kalaupun nabi itu asli. Itu bedanya anunya tuh, tampilannya tuh beda. Ya kalau resolusinya tuh lah, orang resolusinya berapa? 1700. Ada orang resolusi berapa? 144 p. Paling rendah loh nih. Kalau kabur-kabur deh. Apalagi yang dapat mod gratis. Tulisannya kan baca bila foto ada itu lagi. Jadi foto asal foto nang apakah? Foto orang bakal lahir apa? Kemudian makan pisang deh. Palingnya foto orang bakal lahir. Apa mun gambarnya blur. Mod gratis soalnya lah. Kayak Pak, kalau pakai CCTV kan pulang, pakai CCTV aja pakai kamera. Nah, di hari pakai kamera ya Pak. Nah tercidok, ketua tercidok, ya Pak. Nah, al hadis marfu, al hadis makto. Nah, maktolah. Apa tadi? Hai su kholan kana tirafi wal waqfi ketika kosong daripada karinah marfu dan mauquf. Mauquf itu sahabat, kalau marfu Nabi. Wal makto adalah hadis makto. Bahwa laisa bihujatin ini bukanlah jadi apa? Jadi dalil. Bahwa laisa bihujatin dan ini tidak bisa jadi dalil karena perkataan lain baru perkataan Nabi dapat jadi dalil idzaka ketika itu. Amma idza kana fihi qarinatun. Adapun jika ada di sana qarinatun suatu petunjuk, qarinatun petunjuk lah. Dulu yang mengarahkan ala rafi atas rafa atas marfu. Ini sahabat panggil ini lain sahabat ini. Yang pun nabi ini.
Nah, maka famarfu'un hukman, maka marfu' secara hukum. Maka hadis itu kita katakan hadis marfu' secara hukum. Apakah itu hak? Karena sahabat itu terkadang tadi kan nya kadewa ini belak-belakan dari Nabi. Kalau kok inya tadusta, mendustakan Nabi itu lebih besar dosanya daripada dia berbohong sendiri. Mun alam kisah-kisah anu kan sahabat kisah alam kubur, di kubur itu kayak gini. Ternyata salah, inya berdusta seorang aja. Tapi kalau ujar Nabi ini pas salah gana dosanya. Karena Nabi mengatakan man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa berani berbohong atas namaku, silahkan pesan bangku di neraka. Bikin formulir aja Nabi. Jadi ahli neraka. Jadi sahabat itu hati-hati benar. Dan yang meriwayatkan hadis ini banyak benar sahabatnya. Sehingga hadis ini dikatakan hadis mutawatir. Ya, sahabat mah ingat benar bunyinya hadis ini. Makanya beri hati-hati bunyinya daripada berbohong dengan Nabi. Sakalinya Pak, imah zaman sahabat banyak orang mengaradau hadis. Sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz didapatkan ribuan hadis maudhu'. Nah, hadis palsu itu ribuan ditemukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Pada Umar bin Abdul Aziz itu kan para abad kedua di penghujung abad pertama. Jadi kan menjabat itu sekitar tahun 98 ke 99 kah Hijriah. Nah, sahabat belum habis kada belum habis kira sahabat itu belum habis kira. Masih ada sahabat tuh. Ada orang wanita mengaradau hadis mengatakan dari Nabi. Nah, apalagi ke inilah kitab buku-buku loh kan. Nah, nambah hari aja orang wani lawan Nabi itu wani orang mengaradau. Apalagi ini kan orang mengarang kitab, mengarang buku. Apa jebutnya tuh nukilan-nukilan. Kitab tuh nukilan-nukilan. Kayak ambil di mana-mana catatan-catatan tuh dilajarakan tuh. Ada pertanggung jawabannya. Di fotokopi, karena buram-buram sudah. Ada ayat Qur'annya salah, dan ada hadis salah juga. Orang yang buat nukilan-nukilan. Hati-hati kalau ada bisi buku itulah peninggalan Abah, peninggalan Kai, peninggalan Uni. Nah, bisi di rumah nak itu nukilan-nukilan katanya. Kan berada kuitan atau Kai lah. Nah, bisa mengaji lah. Mulai jauh aku melihat, jadi penasaran sama itu. Oh, bekas malam kah? Nah, nukilan-nukilan itu bahaya. Nah, jadi kitab tuh kan kalau kitab bacitak lah, apalagi ada penanggung jawabnya pulang. Tinggal lah. Nah, apalagi ada penanggung jawabnya pulang. Itu kan lebih nyaman kita membaca kitab itu. Bila mau nukilan-nukilan ya tahu gitu. Karena ditambahi dikurangi. Baca ini Quran ya salah Qurannya. Ini hadis ya salah hadis. Hatilah di kita di berubah tak ada tangan orang nang bisi pakaian kan mengaji beri dan guru aja. Ada banyak bisina di lamari kitab fotokopi. Periksa hadisnya, luput. Periksa Qurannya, luput. Nah, fotokopi-fotokopi ya, bilang nang kabur-kabur sudah. Nah, itu bila nang kada karuan tuh salukot gini kan. Salukot saja aman oleh. Kasihan kalau kau nang membaca nih. Salah paham. Ramai bener kayak itu. Guru bisa jadi mengisahkan itu nukilan-nukilan. Nukilan-nukilan. Kaberi kan anu cangkal menulis. Nah, kada kabar dipertanggungjawabkan tulisan itu. Jadi bila kitab itu kan dicetak, apalagi ada sambutan dari ulama-ulama yang dipercayai kan kealimannya. Nah itu untuk menguatkan. Jadi nukilan-nukilan dia mau dibujur aja, ada lah. Baca mengaradau banyak. Akhirnya tak. Semua nu panjat nah ilmu hakikat nah kalau mana kelas tinggi gitu nah. Mengaradau. Nah itu hanya mengada-ngada dalam agama lah. Ada sahabat Nabi takutan, itu kan ada atas nama Nabi. Ternyata setelah zaman sahabat banyak orang nawani. Kan? Itu kan gara-gara diadakan ilmu hadis itu Allah tabungkar hadis maudhu ini banyak. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, Imam Bukhari belum lagi. Jadi Imam Bukhari belum lagi. Zamannya ke bawah lagi. Jadi ada ulama. Jadi ulama ini berjasa. Mereka menyelamatkan hadis Nabi kan daripada kepalsuan-kepalsuan. Nah, lalu Nabi mengatakan mereka adalah khulafa'i. Mereka adalah para khalifahku. Orang-orang yang menjagakan kemurnian hadis Nabi SAW. Jadi arus hadis ini orang yang dekat dengan Rasulullah. Mereka berjasa untuk menyelamatkan
berita-berita nang dari Rasulullah itu agar tidak dipermainkan orang lain. Wahwa laisa bihujjati zakat. Nah, bila ada qarinah di Nabi, famarfu'un maka hukumnya marfu'. Au qarinatun ada atau ada petunjuk dulu yang mengarahkan alal waqfi atas mana mauquf, pamauqufun. Artinya nih arahnya nih perkataan sahabat. Nah, maka dihukumkan mauquf juga. Kaqaulir rawi seperti apa pakai alif leh, ada kan yang kada alif. Kaqaulir iya ya rawi balik lah. Ya balik juga ya. Ada balik lah itu anak. Itu di anu di arut, ada barawi itu di arut. Kaqaulir rawi, ini anu pang isu hadis. Seperti perkataan seorang periwayat anit tabi'i daripada tabi'i. Minas sunnati kaza. Nah, termasuk sunnah adalah ini. Nah, misalnya. Termasuk sunnah, misalkan cuci tangan sebelum makan. Termasuk sunnah mengucup jari imbah makan. Misalkan sunnah halal lah. Nah, misalkan mengatakan itu. Berarti kan bila minas sunnah berarti hubungannya ke Nabi. Itu karinah adanya. Al haditsul musnadu, hadis musnad pulang. Wal haditsul musnadu dan hadis musnad yu'rafu indal hakimi dikenal di sisi al hakim. Al hakim adalah halaman 17. Yalah, oh lain. Di kitab anunya leh, di kitabnya leh. Nah, kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis. Lain gini halaman 17 lain. Ya kah? Nah, ada di kitabnya. Jadi Al-Hakim yu'rafu indal hakimi dikenal di sisi Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Bi annahu bahwasanya itu hadis al-muttasilu isnadi. Masih dapat jelas bersambung sanatnya. Boleh jadi isnadu, boleh aja lah jadi fa'il. Ini bersambung ini dapat. Ya boleh sama-sama alif lam boleh dapat. Nah, al-muttasilu al-isnadi boleh dapat. Karena antara mudhaf dan mudhaf ilaih sama-sama beralif lam. Boleh dapat. Cuma pulang nang dapat itu pulang harus bentuknya mustaq. Mustaq. Isim fa'il atau isim maf'ul. Isnadi min rawihi daripada perawinya. Hatal Mustafa hingga ila antahiyah hingga sampai ilal Mustafa, artinya dari Imam Bukhari, dari guru Sirin terus sampai ke sahabat, sampai ke Nabi bersambung. Nah, maka dikatakan hadis itu musnad karena sanadnya bersambung. Sallallahu alaihi wasallam. Fala yusta'malu, maka tidak bisa dipakai. Nah, jadi pengertian musnad ini ada umum. Jadi inilah jakak wantek jadi apa al umum wal khusus wajhi katakan. Al umum wal khususul wajhi takana di sini anunya samanya, di sini pula bedanya kata. Nah, maka fala yusta'malu maka tidak dipakaikan illa fil marfu'i wal mutasil. Tidak dipakai kata-kata musnad kecuali pada hadis yang marfu' bila sampaikan Nabi hanya dikatakan musnad. Amun bersambungnya sampai kepada sahabatnya lain musnad. Yang harus sampaikan Nabi tuntasnya sampaikan Nabi. Wal mutasili pulang dan hadis mutasil am hadisnya terputus sanadnya jangan dikatakan musnad juga. Nah, jadi apa? Musnad ini artinya mana hapi lagi lah. Nah, mana hapi lagi musnad ini. Jadi kayak nama tuh diberikan nama supaya lebih nahap lagi. Padahal kan masuk jadi lain-lain cuma hendak mengasingkan lah. Tinggal ini hadis musnad. Bila ini hadis itu musnad adalah bila hadis musnad berarti dari pengarang sampai ke Nabi kada putus musnad. Wa dzalika contohnya ka isnadi seperti sanad menyandarkan isnadi sanad atau urut rentetan nama guru-guru Malikin Imam Malik An-Nafi'in daripada Imam Nafi'. Nah, daripada An-Nafi' ini saya budak lah. Budak dididik oleh tuan pas alim. Anib bin Umar. Jadi Imam Bukhari mengatakan as-sahul asanid Malikun An-Nafi'in Anib bin Umar. Sanad yang paling sahih kada beta salah lagi kan. Beta kada beta luput dah anunya penyampaiannya. Kalau dapat dari Imam Malik
dari Imam Malik daripada guru Sidin Ma'ad Nafi'. Nafi' di tuan Sidin Ibnu Umar dari Nabi. Tahu lagi kita. Itu ulama mengatakan karena rantai emas. Imam Malik itu lahir tahun 93, wafat di bulan Rabiul Awal tahun 179. Tuhai Malik ini lumayan lah. Umar. Kalau Nafi' siapa? Nafi' itu Abu Abdullah Al-Faqih. Jadi mengaji lawan guru sidang Pak Gustian Sidin. Patuanan ya tahu Ibnu Umar. Jadi patuanan malah jadi lalu dimerdekakan oleh patuanan. Kemudian mengaji lawan Abu Hurairah dan lawan Aisyah. Wafat Sidin tahun 117. Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Umar Pak, ini sahabat yang besar, Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman. Jadi mengikuti perang Ahzab Hudaybiyah. Wafat pada tahun 74. Abdullah bin Umar. Wa qauluhu wa lam yabin wal halu annal isnada lam yanqati. Sedangkan sanadnya tidak terputus. Jumlatum akidatun ini jumlah menguatkan. Jadi betul sudah dapat dari ini pemahaman gini. Mari dikuatkan lagi. 5 qablaha bagi kalimat sebelumnya. Mohon apa hukumnya kalau hadis itu sudah diponis musnad. Hadis itu kalau diponis musnad apa hukumnya? As-sihhatu sahih. Awil hasanu atau hasan. Waddu awid dofu atau daifu bisa jelas. Nah bagi dengan orangnya. Pulang. Apabila mau jalurnya Malik, An-Nafi', An Ibnu Umar pasti sahih. Bagi dengan pulang. Cuma anu dari bersambung. Kada batal paket tah. Tidak musnad. Faidatun, ini faidah. Al-ittisalu bersambung itu binak li siqatin an siqatin. Dengan meriwayatkan orang yang dipercaya daripada yang dipercaya pula ila an yabluga bihi hingga sampailah dia dengan cara itu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mimmah tasad bihi hadhil ummatul muhammadiyatu. Termasuk keistimewaan ini umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau hubungan agama yang lain kada kawan kayak ini. Jadi bila kisah-kisah dari agama lain itu hanyalah sekadar pelengkap saja. Kada kawa dipercayai semua. Kamu kalau baca kitab-kitab naba campur orang yang naba Jonata Israiliyat itu kada kawa diterima sanyaan Israiliyat. Israiliyat itu misalkan ada seorang seorang nabi dikisahkan kayak ini kan. Kadang berlebihan. Habis saya Nabi Adam sampai ke Nabi Isa lah. Itu kan Israiliyat namanya. Atau kisah ahli ibadah zaman dahulu kayak ini itu Israiliyat. Ada termasuk sampai buat orang kemana? Buat orang ke YouTube. Wanita penzina melahirkan 7 orang nabi. Nah, itu jangan dipercaya. Ada di YouTube. Ulahnya judul di YouTube. Kisah kita. Sebenarnya itu di apa ngarannya itu diseleksi atau di apa ngarannya di filter lah atau dikritisi oleh ulama kita. Pengertian nabi itu bukan nabi nang bahasa orang yang mulia nang kan nabi nang pangkat nang di bawah rasul itu lain. Jadi ulama barangkali maksudnya adalah orang saleh aja atau wali aja. Jadi jangan diartikan 7 nabi itu 7 orang nabi nang pangkat nang di bawah rasul ada. Kalau wali bisa jadi. Kenapa? Karena nabi itu dijaga Allah Ta'ala kemuliaannya. Nah, kehormatannya dijaga Allah Ta'ala daripada hal demikian. Pasti nabi itu pasti dijaga Tuhan keturunannya baik-baik. Terhindar daripada fawahish. Kekejian daripada orang tuanya. Nah, kalau sekadar wali saja bisa terjadi. Nah, maka jangan diartikan nabi itu seperti yang yang kita kenal nabi itu. Tapi diartikan wali saja ada apa. Wallahu a'lam.